Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Titus. Salam Titus, salam seperti Kristus. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ke-10, ayat 7 sampai 9. Kita sudah belajar tentang syarat-syarat gembala. Di ayat yang ke-10 sampai 13 ini kita akan belajar karakter orang Kreta dan ketegasan seorang gembala, yaitu Titus. Paulus menasihati Titus untuk tegas, sebagai seorang gembala harus tegas, nyatakan yang salah, tegur yang salah, nasihati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Semua harus kamu lakukan dengan tegas. Jangan ya sudah enggak apa-apa, ya sudah enggak apa-apa. Sebagai seorang gembala itu harus punya pagar. Pagarnya firman, tidak ada yang lain. Itu tidak boleh dilebarkan, tidak boleh dikecilkan. Jadi firman bilang ya jalani. Firman bilang boleh ya boleh. Firman bilang nggak boleh ya nggak boleh. Jadi tegasnya di situ. Nah, Titus 1 ayat 10 sampai 12 ini tentang karakter orang Kreta. Di ayat 13 ini baru ketegasannya seorang gembala. Kita akan baca ayat yang 10 dalam terjemahan King James Indonesia. Saya bacakan. Sebab banyak orang yang suka melawan dan berkata sia-sia dan menyesatkan, terutama dari mereka yang bersunat. 11. Mulut mereka harus dihentikan, yang menjungkir balikan segenap rumah orang dengan mengajarkan hal-hal yang tidak patut demi laba yang keji. 12. Seorang dari antara mereka, bahkan nabinya sendiri, berkata, orang-orang Kreta itu selalu pembohong, binatang buas yang jahat, orang gelojoh, yang malas, orang yang malas ini rakus, gelojo itu rakus. Nah, ayat 13, kesaksian ini benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat di dalam iman. Jadi Titus ini datang ke Kreta, diutus Paulus, itu mendapatkan PR yang nggak gampang loh saudaraku. Ini karakter orang Kreta ini begitu dahsyat, begitu jelek saudaraku ya. Tapi kita mau melihat, berkaca dari karakter orang Kreta ini, kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita punya karakter orang Kreta? Kalau kita punya, kita harus bertobat. Jangan ada karakter orang Kreta. Nah, adapun karakter orang Kreta ini saudaraku, yang pertama, suka melawan. Di ayat 10 ini, suka melawan, berontak, gak mau dinasehati, gak mau mendengar nasihat. Sukanya saya ini ya, saya harus lakukan ini gitu loh. Jadi ini karakter yang jelek saudaraku. Terus melawan, kurang ajar dengan orang tua, kurang ajar dengan guru, dengan pemimpin rohani dan lain sebagainya. Ini kita harus buang karakter suka melawan ini. Belajar tunduk, taat. Ayo, kalau memang ada yang gak berkenan di hati kita, ngomong, diskusi. Tapi kalaupun toh keputusan tetap itu, ya sebagai seorang kita dipimpin, ya kita harus nurut gitu. Kalau memang Tuhan kehendaki ide kita yang diterima, maka Tuhan akan izinkan. Siapa yang membuka, barang siapa yang Tuhan buka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Tapi kalau Tuhan sudah tutup pintu, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Itu kata kitab Wahyu. Jadi kita harus belajar taat, tidak berontak, tidak suka melawan. Yang kedua, berkata sia-sia. Setiap kata sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini dalam Matius 12 ayat 36, saudaraku. Jadi hati-hati dengan kata-kata sia-sia atau guruan sia-sia, guruan cabul, kata-kata kotor. Itu dalam Kolose 3 ayat yang ke-8. Buang semuanya, hati-hati. Ini karakter orang Kreta. Jangan sampai kita ikut karakter orang Kreta yang suka berkata sia-sia, guyonan sia-sia, guyonan cabul, guyonan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Ini nggak boleh. Ketiga, menyesatkan terutama dari mereka yang bersunat. Nah ini ya, menyesatkan dari mereka, terutama dari mereka yang bersunat. Ternyata di sini, di dalam jemaat Kreta ini, dalam kota Kreta ini ada orang-orang Yahudi juga yang menjadi percaya. Tapi orang-orang Kreta ini mengajarkan, menyesatkan. Ajarannya apa? Ayo kembali ke Taurat, kembali ke Taurat, ke Taurat tuh. Padahal sudah lewat, Taurat ini sudah digenapkan di dalam Kristus. Sekarang adalah kasih karunia, anugerah, bukan hukum Taurat lagi, hukum anugerah Tuhan. Nah, ini tapi harus kembali ke Taurat. Jadi
melakukan hukum Taurat juga melakukan iman dalam Tuhan. Ini salah, saudaraku. Ini salah dan itu menyesatkan. Orang-orang, aduh saya sudah bersunat gimana? Masa saya tinggalkan keyahudian saya? Nah, jadi orang-orang ini kan bimbang malah disesatkan. Ini karakter orang Kreta, menyesatkan. Jangan juga kita menyesatkan orang lain dengan ajaran-ajaran yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan akan hukum, seperti seorang orang menyesatkan anak kecil itu seperti batu kilangan ditaruh di leher, dilempar ke laut. Waduh, ya mati, saudaraku, terjun bebas ke laut. Jadi ini, saudaraku, jangan menyesatkan orang lain. Perhatikan kata-kata kita, perhatikan nasihat kita. Harus murni sesuai firman Tuhan, sehingga orang lain yang mendengar itu tidak sampai tersesat, saudaraku. Keempat, menjungkir balikkan segenap rumah. Ini ayat yang ke-11. Lihat, ini karakter orang Kreta. Bagaimana cara menjungkir balikkan segenap rumah orang? Dengan cara gosip, dengan cara rasan-rasan tuh bahasa Jawa, dengan cara bisik-bisik, ngobrol sana sini, ngobrol sia-sia, akhirnya fitnah sana sini, akhirnya ngomong ngawur, akhirnya timbul perpecahan, timbul pertengkaran di dalam rumah tangga orang. Ini, saudaraku, hati-hati. Terus ke-5, mengajarkan hal-hal yang tidak patut demi laba yang keji. Ini karakter orang Kreta. Mereka mengajar tampaknya baik, tapi ingin mendapatkan keuntungan demi laba yang keji. Itu keuntungan yang jahat, yang kotor. Mereka mengajarkan sesuatu tapi jahat, dosa di hadapan Tuhan. ke-6, pembohong, saudaraku. Nah ini ayat yang ke-12, pembohong. Ini pembohong ini bapaknya siapa? Iblis. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Lihat, orang Kreta ini bapaknya ini iblis. Jadi hati-hati dengan pembohong, dengan kata-kata bohong atau kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataannya, saudaraku. Ya, ini hendaklah berkata iya di atas yang iya dan tidak di atas yang tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat, saudaraku. Ada satu ayat di dalam terjemahan lama menarik sekali. Itu adalah bernafas bohong. Itu ada di dalam Amsal 19 ayat 5. Seorang bersaksi dusta tiada akan lepas daripada hukum, dan seorang bernafas bohong itu pun tiada akan luput. Ya, jangan bernafas bohong. Nah, apa sih nafas bohong itu? Nafas bohong itu terlalu kebiasaan berbohong sehingga menyebabkan sedikit-sedikit bohong. Kalau hidup berkata benar itu nggak bisa. Selalu dibumbui dengan kebohongan, dilebih-lebihkan. Dalam bahasa Jawa ini ndabrus atau ngawur, ngalor ngidul, ngomongnya itu nggak ada benarnya, dilebih-lebihkan, dikurang-kurangi. Itu nafas bohong, karena kebiasaan, jadi ikatan dosa bohong. Hati-hati, saudaraku ya. Ke-7, ini orang Kreta ini binatang buas yang jahat. Jadi yang ke-12, binatang buas yang jahat. Binatang buas ini merupakan ciri-ciri orang fasik di dalam Yudas 1 ayat yang ke-10. Kita mau baca, kita sudah belajar Yudas 1 ayat yang ke-10 ini sudah bisa lihat di dalam video saya The Secret of Judas. Saya bacakan dalam King James Indonesia. Tetapi mereka ini berkata-kata jahat terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya, dan apa yang mereka kenal secara alamiah seperti binatang yang tidak berakal. Maka di dalam hal-hal inilah mereka itu membinasakan dirinya sendiri. Di dalam bahasa Inggris itu brute beast. Beast ini binatang buas yang liar, saudara. Apa artinya ini? Binatang buas yang liar. Binatang liar ini berkata-kata jahat terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya, dan berkata jahat tentang apa yang diketahuinya secara alami. Nah, yang nggak diketahuinya seperti binatang, singa, beruang, mereka nggak tahu, nggak mengerti, tapi asalkan itu menyenangkan dirinya, pastilah binatang itu
lakukan, saudaraku. Kalau diganggu, nggak suka, langsung marah, langsung melampiaskan hawa nafsunya. Demikian juga orang-orang yang fasik ini, mereka tidak tahu dan tidak mengerti kebenaran, tetapi mereka berlaku fasik, berkata-kata jahat, menyangkali, menghina. Itu saudaraku, menghina tentang firman Tuhan. Loh, diajari yang baik tidak mau dinasihati, pokoknya menuruti hawa nafsunya sendiri, menuruti keduniawiannya sendiri. Walaupun ada nasihat tentang akibat dosa yang diperbuat, tidak peduli. Yang dipedulikan hanyalah kenikmatan dosa sesaat. Masalah selanjutnya tentang akibat dosa, masa bodoh, tidak masalah. Seperti Esau, sup kacang merah atau hak kesulungan. Ya, sup kacang merah lapar kok, hak kesulungan yang ngapain. Nah, sama dengan binatang yang tak berakal ini, yang binatang buas yang liar ini, saudaraku. Yang kedua, mereka berkata-kata tentang apa yang mereka ketahui secara alami. Ini perilaku kedua tentang binatang buas. Mereka bergerak, berperilaku menurut nafsunya sendiri. Jika menginginkan sesuatu, pastilah langsung dikerjakan tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir apakah itu menyakiti orang lain atau tidak, atau apakah ada akibat dari perbuatan saya. Oh, nggak peduli, yang penting dikerjakan secara instinktif atau secara alami, secara nafsunya sendiri, seperti binatang buas yang tak berakal. Ini saudara, orang-orang yang fasik ini seperti binatang buas. Inilah orang-orang kereta, saudaraku, yang berlaku fasik, berperilaku menurut tabiat mereka sendiri tanpa memikirkan orang lain atau memikirkan akibat dari perilakunya. Mereka mau berkata-kata jahat, itu keluar dari pikirannya secara spontan. Yang penting ngomong, istrinya tanpa mikir, itu saudaraku. Ini bahaya, saudaraku, ya, binatang buas ini, orang-orang kereta. Jangan kita berlaku seperti ini. Ke-8, saudaraku, ini pelahap atau orang rakus yang malas, di ayat yang ke-12. Slow bellies, orang rakus, pelahap yang malas. Ini artinya suka merugikan orang lain, tetapi menguntungkan diri sendiri saja. Tapi dia orangnya malas. Orang yang malas. Yang penting saya dapat untung, tapi tanpa bekerja, tanpa mengurangkan, tanpa berupaya mengeluarkan keringat dan lain sebagainya. Itu saudara, itu orang malas tapi rakus. Ada sesuatu diambil. Itu dosa, saudaraku. Malas itu memang sifat yang umum pada setiap manusia, baik orang beriman maupun orang dunia. Tapi banyak tidak senang dengan sifat ini. Orang dunia pun tidak suka dengan sifat ini. Mana ada perusahaan mau mempekerjakan karyawan yang malas? Tidak ada, saudaraku. Dunia tentu tidak secara tegas bahwa sifat malas ini adalah dosa, tetapi dunia menggolongkan sifat malas ini sebagai suatu penyakit. Banyak orang yang gagal berprestasi di dalam dunia ini akibat malas, berpenyakit malas. Tapi firman Tuhan menganggap malas ini bukan hanya sekedar penyakit, tetapi suatu pintu dosa, bahkan suatu dosa. Matius 25, 26 sampai dan 30. Tuhan mensejajarkan kata jahat dan malas. Hai hamba yang jahat dan malas. Matius 25, 26, Matius 25, 30 itu. Berarti malas ini suatu kejahatan dan suatu dosa. Alasannya apa, saudara? Saya tulis ini yang pertama, malas itu adalah singkatan dari macam-macam alasan. Orang yang malas akan mempunyai banyak macam-macam alasan, mulai dari yang memang betul-betul terjadi, atau alasan yang dibuat-buat, atau alasan yang bohong. Biasanya orang sungkan untuk berkata aku malas, sungkan, tapi akan cenderung mencari atau membuat-buat alasan agar tidak sampai melakukan sesuatu pekerjaan, saudaraku. Nah, ini masalah yang lebih kompleks, saudaraku. Malas ini bukan hanya pintu dosa, tapi merupakan dosa. Beberapa orang malas bekerja sehingga membuat kacau orang lain. Suka bergosip, malas tidak mau bekerja, gosip. 1 Timotius 5:13. Beberapa orang sebenarnya malas suka melakukan kehendak Tuhan, tidak mau melayani Tuhan dengan alasan ini itu, tidak mau melayani Tuhan. Itu orang malas sebetulnya. Dan Tuhan anggap orang ini sebagai orang yang terkutuk, orang malas ini, saudaraku. Yeremia 48 ayat yang ke-10. Itu alasan pertama. Malas itu adalah dosa. Alasan kedua, malas itu
juga dosa itu alasannya adalah malas, singkatan dari menjadi lamban sekali. Jika tidak ada alasan yang kuat, maka seorang yang malas akan terpaksa bekerja, tapi bekerja dengan sangat lamban, sehingga pekerjaan ini tidak selesai dan hasilnya tidak baik. Orang semacam ini seperti mempunyai pagar duri yang membuat orang lain takut mendekat atau bekerja sama dengan dia. Amsal 15 ayat 19. Orang malas itu seperti pagar duri, mendirikan pagar duri, sehingga orang yang mau kerja sama, aduh, kena durinya, malas, malah hasilnya gak baik, saya gak mau bekerja sama. Akhirnya dia gak punya teman, akhirnya hidupnya susah, hidupnya penuh minta-minta karena malas. Ya, ini saudaraku. Jadi ini adalah 8 karakter orang Kreta. Nah, karakter-karakter seperti ini juga dibenarkan oleh sesama orang Kreta juga. Di dalam ayat yang ke-12, bahkan nabinya sendiri. Di sini tidak dijelaskan apakah ini nabi dari Tuhan atau orang yang disebut nabi. Ya, jika mengacu pada tulisan Paulus yang mengatakan nabinya sendiri, a prophet of their own. Nah, nabinya sendiri. Kemungkinan besar ini bukan nabi dari Tuhan. Nabi-nabian lah itu ya saudaraku. Nah, walaupun demikian, ini nabinya sendiri ngomong yang jelek tentang jemaat Kreta, tentang orang-orang Kreta ini, saudara. Ya, kita bisa membayangkan bahwa orang yang di luar Tuhan pun tidak suka dengan karakter orang Kreta. Nabinya sendiri. Ini saya artikan, ini nabi di luar Tuhan. Orang di luar Tuhan saja tidak suka dengan karakter orang Kreta, apalagi Tuhan. Oleh karena itu Paulus meminta Titus bersikap tegas dengan menegur mereka sehingga bisa menjadi sehat dalam iman. Apa artinya sehat dalam iman? Kita belajar di sini istilah sehat dalam iman. Ya, sehat berarti menggambarkan orang yang sehat dan sakit. Itu lawannya sehat. Paulus menggambarkan orang yang berbuat dosa itu seperti orang sakit. Orang sakit. Nah, kalau hidup dalam kesucian itu orang sehat. Nah, di sini menyiratkan bahwa istilah sehat dalam iman itu menyiratkan dua hal. Yang pertama itu bisa tidak berbuat dosa atau tetap sehat. Tidak mungkin toh orang mau terus-menerus sakit tiap hari. Senin sakit pilek, Selasa sakit batuk, Rabu sakit pilek lagi, Kamis sakit demam, Jumat sakit batuk, Sabtu apalagi, waduh sakit terus berminggu-minggu. Nggak ada yang mau. Atau Senin sakit, Selasa sembuh, Rabu sakit, Kamis sembuh. Nggak ada yang mau kan saudaraku. Demikian juga tentang kerohanian. Tuhan tidak mau orang atau umatnya itu jatuh bangun dalam dosa, sakit sembuh, tidak mau. Yang penting apa yang Tuhan inginkan itu adalah sehat terus hingga terus bertumbuh sampai pada rencana Allah yang tertinggi seperti Kristus, saudaraku. Bisa kok tidak berbuat dosa, bisa. Dalam 2 Petrus 1 ayat 10 itu adalah janji Tuhan bahwa kita tidak akan pernah jatuh. You shall never fail. Tapi kuncinya di ayat-ayat sebelumnya, yaitu kata menambahkan iman kepada kebajikan kepada pengetahuan dan lain sebagainya, sampai kasih akan Tuhan dan lain sebagainya. Itu saudara bisa baca, itu menambah terus. Jadi secara rohani kita tidak boleh berhenti menambahkan kerohanian kita, dosis rohani kita. Itu seperti orang naik sepeda, kalau berhenti mengayuh jatuh. Jadi harus terus mengayuh, terus bertumbuh, isi dengan kebutuhan pokok rohani. Saya ulangi lagi, hidup suci, pikul salib, persekutuan, doa, ibadah, membaca firman Tuhan dan pelayanan. Terus isi terus sehingga kita tetap sehat, tetap bugar. Walaupun manusia jasmani kita merosot, tapi manusia rohani kita diperbarui dari hari ke hari, terus kuat tanpa pernah sakit. Ini saudaraku, kita bisa. Istilah sehat dalam iman itu seperti itu. Sehingga Titus diajar Paulus, ayo tegas kepada orang-orang Kreta ini, jemaat-jemaat Kreta yang kamu terbeban di sana, tegas.
tegur, nasihati, marahin, tapi dengan kasih, sehingga mereka bisa sehat dalam iman, tidak jatuh bangun dalam dosa atau bahkan terjerumus dalam dosa yang dalam-dalam. Nah, ini saudara. Dan ini juga menyiratkan yang kedua itu orang yang sakit, ya, jadi kan sehat dalam iman itu lawan sehat sakit. Orang yang sakit itu ada akibatnya. Mazmur 99 ayat yang ke-8. Orang yang sakit misalnya sakit jantung, maka setelah sembuh dari pasang ring, hidupnya sudah berubah. Tidak sama lagi saat sebelum sakit. Ada cacat yang dibawa. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Makan dijaga, kalau kita masih sehat jantungnya, ayo mulai jaga. Mengobati itu lebih tidak enak daripada mencegah, ya kan? Jadi orang sakit itu ada akibatnya. Lalu karena itu dosa itu mengandung akibat. Mazmur 99 ayat 8 mengatakan Tuhan mengampuni betul, walaupun juga ada hukuman, ada akibatnya. Entah itu besar, entah itu kecil. Yang terbaik adalah tidak berbuat dosa. Kalau misalnya jatuh dari sepeda, ya sudah, jatuh mungkin lecet kakinya. Tapi kalau jatuh dari sepeda motor, mungkin kebut-kebutan, akhirnya patah kaki, nggak bisa kerja, amputasi, nggak bisa kerja lagi, kan rusak, ada cacat. Jadi rencana Allah ini bisa rusak gara-gara dosa. Oleh karena itu orang sakit ada akibatnya. Dan kita bisa tetap sehat dalam iman, bisa tidak berbuat dosa, tetap sehat. Jadi menyiratkan ini, saudaraku, sehat dalam iman itu tetap sehat, tapi ingat jangan sampai sakit, karena orang sakit ada akibatnya. Dosa itu ada akibatnya. Yang paling benar, yang paling ideal, yang paling baik tidak berbuat dosa, ya. Ini ayat yang ke-10 sampai yang 13 tentang orang-orang Kreta, saudaraku. Kita sudah belajar tentang 8 karakter orang Kreta. Jangan sampai ada yang kita miliki kita buang-buang. Kita periksa diri setiap hari, malam, pagi, bahkan sepanjang waktu. Roh Kudus akan mengingatkan, cepat, dengan kelembutan hati kita mau buang, kita akui kesalahan, kita buang, dan jangan berbuat dosa. Kalau kita isi dengan kebutuhan pokok rohani tadi, saudaraku, maka kita bisa kuat dan bisa menolak segala godaan iblis. Kita bisa mengambil keputusan yang benar, nggak sampai keputusan yang berdosa yang menjerumuskan orang dalam dosa, saudaraku. Ya, ini sedikit dari ciri-ciri orang Kreta, dan Paulus meminta Titus untuk berlaku tegas agar jemaatnya di dalam kota Kreta itu bisa senantiasa sehat dalam iman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.